Luar biasa apa? Luar biasa baik atau tidak baik? Saudara, keadaan di dunia ini mungkin luar biasa nggak baik. Tetapi jangan sampai di dalam diri kita itu ikut tidak baik. Hanya cukup di luar aja keadaan yang tidak baik. Tetapi di dalam diri kita harus tetap baik, amin. Karena apa saudara? Karena Tuhan sudah takdirkan di dalam diri kita dan nasib kita itu baik. Jangan rubah apa yang ada di dalam diri kita sesuai takdir Tuhan. Takdir Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Jadi please tolong jangan ubah yang ada dalam diri kita menjadi hal yang tidak baik. Karena kita sudah mengubah takdir Tuhan. Mengubah apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita seharusnya baik. Hari ini pesan Tuhan mau ajak kita semua untuk kita kembali menciptakan takdir mulai dari pikiran kita. Kita baca temanya bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kita harus ciptakan takdir mulai dari pikiran kita sendiri. Mungkin ada orang-orang di luar berkata, ini udah nasib gua, nasib buruk. Ini udah takdir gua begini. Adakah ya saudara yang pernah mendengar orang di luar seperti itu? Apakah ada yang di dalam juga ngomong seperti itu? Jangan sampai saudara. Saudara kalau sudah masuk dalam rumah Tuhan, menjadi orang percaya, saudara mesti kembali sama takdir yang Tuhan sudah setting buat saudara. Saudara mesti kembali kepada setting takdir yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara semua. Jangan bikin takdir diri sendiri. Saudara ini diciptakan oleh Tuhan. Waktu saudara diciptakan dan semua alam semesta ini diciptakan, Tuhan bilang semuanya baik. Aku memberkati semuanya ini. Jadi jangan ubah diri kita dengan hal yang tidak baik. Dan berkata ini sudah nasib gua. Tidak ada. Oleh karena itu pesan Tuhan hari ini sangat penting buat kita semua. Kita harus ciptakan takdir mulai dari pikiran kita. Amin. Kita akan lihat ayat yang mendasari tentang takdir. Ya. Yeremia 29 ayat 11 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat ini sedang bicara bukan untuk makhluk yang lain, bukan untuk hewan atau binatang. Ayat ini sedang berbicara untuk manusia, untuk saudara dan saya. Ini adalah ayat yang berbicara tentang nasib saudara. Ayat ini bicara tentang takdir yang ada dalam hidup saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan, sebab aku takdir-takdir apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Nasibnya kita penuh damai sejahtera. Nasib kita harusnya baik, bukannya buruk. Oleh karena itu kita harus rubah mulai dari pikiran kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengalami nasib yang baik. Amin. Ini ayat yang mendasari berikutnya adalah kita lihat dulu Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Efesus 1 ayat 5, 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dan Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11, 1, 2, 3. Aku katakan ini di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula untuk menerima bagian itu. Amin. Warga kerajaan sorga. Ayat-ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada sebuah takdir kehidupan manusia. Ayat-ayat ini adalah yang menunjukkan nasib saudara. Kalau saudara keluar dari ayat yang sudah ditakdirkan ini, saudara akan nasibnya beda, nasibnya tidak baik. Warga kerajaan sorga. Definisi takdir adalah ketetapan atau ketentuan Tuhan mengenai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
yang meliputi semua ciptaan Tuhan, tumbuhan, hewan, makhluk hidup, dan manusia melalui segala peristiwa atau kejadian atau yang disebut nasib yang telah ditetapkan sejak semula. Saudara dan saya sebenarnya sudah ditakdirkan menjadi orang-orang pemenang, amin. Saudara dan saya sudah ditakdirkan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Orang-orang penuh bahagia, penuh damai sejahtera, diberkati Tuhan, amin. Itu adalah takdir saudara, nasib saudara. Dan itu harus ada di dalam hidup orang percaya. Karena Tuhan sudah mentakdirkan bahwa manusia akan hidup dengan nasib yang baik di muka bumi ini. Saudara lihat, uang aja diinjak-injak itu. Emas itu adalah diinjak-injak nanti di kerajaan sorga. Saudara, itu yang saudara cari-cari. Sebenarnya itu yang Tuhan mau. Ada takdir yang terbaik, yang baik. Nasib yang baik di muka bumi ini untuk manusia. Tetapi ini saudara, mengapa masih ada manusia yang bernasib buruk di muka bumi ini? Dan ini peristiwa yang sangat memprihatinkan, menyedihkan. Mengapa masih ada manusia yang bernasib buruk di muka bumi ini? Mungkin saudara menganggap pas dengar firman Tuhan ini, kayaknya gua termasuk di situ deh. Dan ini jawabannya buat saudara. Mengapa masih ada manusia yang bernasib buruk? Alasannya adalah kita baca Amsal 16 ayat 9, 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Warga kerajaan sorga, ini sebenarnya mengapa manusia masih ada yang bernasib buruk, sehingga mereka mengatakan, ini sudah takdir gua seperti ini, udah gak bisa ngerubah, gak bisa ada yang ngerubah. Siapa gak ada yang bisa ngerubah? Padahal saudara tidak seperti itu. Hati manusia memikir-mikirkannya jalannya sendiri. Kalau manusia memikirkan jalannya sendiri, tidak mengikuti pikiran jalannya Tuhan, makanya gak heran manusia akan berkata seperti itu. Ini udah nasib gua, ini udah takdir gua begini. Padahal tidak seperti itu saudara, amin. Apapun sejarah mengenai terjadinya saudara, terciptanya saudara bukan berarti itu nasib atau takdir saudara, bukan. Oh. Anak saya, Angel. Gak ada hubungannya dia lahir waktu di bidan, gak sampai 1 juta. Anak kedua, mungkin 1,5 juta. Anak ketiga mahal, 8 juta. Gak ada hubungannya dengan nasibnya dia. Please ya, Ocha, gak ada hubungan walaupun kamu lahirnya mahal. Pada zaman itu ya, sekarang udah lebih mahal lagi. Tidak ada hubungannya. Dengan sejarah, papanya seperti ini, mamanya seperti ini, tidak ada hubungannya. Tapi hari ini pesan Tuhan mau saya sampaikan, bahwa nasib kita atau takdir kita ditentukan dari kalau kita berpikir bukan atas diri kita sendiri. Kita berpikir atas dasar apa yang dipikirkan Sang Pencipta di dalam diri kita. Amin. Nah itu yang Tuhan mau bawa saudara kepada nasib yang baik, kepada takdir yang baik. Tetapi takdir dan nasib kita menjadi seperti apa yang ada di pikiran kita. Banyak manusia berpikir, gue udah nasibnya begini, takdirnya gue seperti ini kan, gue dulu, lampau, dulu. Ini adalah kesalahan dan ini harus direset di dalam hidup kita. Nasib kita akan ditentukan apa yang kita pikirkan hari ini atas dasar firman Tuhan, atas dasar pikiran Tuhan. Kenapa saya bilang pikiran Tuhan? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus ikut apa yang Tuhan pikirkan kepada kita mengenai nasib kita dan takdir kita. Ya, ngerti, katakan amin. Betul? Seharusnya mobil diisi oleh bensin. Kenapa? Karena penciptanya udah setting itu, ini bisa jalan sesuai fungsi dan nasibmu akan baik, gak sia-sia hidupmu, mobil itu gak sia-sia karena harus diisi bensin. Tapi diisilah sama jus mangga, jus durian dan lain-lain, maka akhirnya mobil itu tidak akan pernah bisa berfungsi dan alias rusak.
Dan inilah yang terjadi juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita sudah ditetapkan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan dan takdirnya Tuhan, pikirannya Tuhan. Tapi kita menyimpang. Kita pakai pikiran kita. Makanya gak heran ada orang-orang percaya yang diciptakan Tuhan, nasibnya tidak sesuai dengan nasib yang Tuhan sampaikan. Nasibnya tidak baik, nasibnya buruk. Dan bilang ini udah takdir gua begini. Saudara, masih ada waktu. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya atau kekuatannya. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan cara pikir Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau kita menyimpang dari apa yang Tuhan pikirkan, maka jangan heran kita akan bernasib yang tidak baik. Dan ini gak bisa dikompromi lagi, gak bisa dirubah lagi. Nah, secara cepat saya akan sampaikan ada 5 rute, 5 langkah menciptakan takdir atau rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, waktunya tidak banyak, saudara. Kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman bahwa kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Kalau saudara masih mau pakai keinginan sendiri, kepentingan pikiran sendiri, maka saudara akan mengalami nasib yang tidak baik. Ada 5 langkah menciptakan takdir. Yang pertama adalah kita mesti perhatikan pikiran, saudara. Pikiran, semua manusia diciptakan dengan pikiran, setuju? Nah, pikiran ini adalah rute awal untuk kita bisa menciptakan takdir yang Tuhan sudah setting terbaik bagi diri kita, bagi manusia. Pikiran adalah dari segalanya. Betul? Apa yang kita pikirkan akan menentukan nasib apa yang kita rasakan di depan kita. Dan akhirnya kita berkata, ini takdir gue baik, bagus. Pikiran adalah pemicu dari dasar perilaku manusia. Pikiran adalah pemicu dari dasar perilaku manusia. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, kehidupan ini kan perjalanan, saudara, betul? Maka sebenarnya pikiran ini adalah peta atau arah kompas yang akan membawa kita kepada sebuah takdir. Pikiran kita adalah alat kompas untuk menciptakan sebuah takdir atau nasib yang baik. Mengapa masih banyak orang ini masih meremehkan kekuatan pikiran? Banyak orang masih ngeremehin kekuatan pikiran. Mengapa, saudara? Karena banyak manusia yang hanya lebih fokus kepada hasil tanpa memahami bahwa semuanya harus dimulai dari cara kita berpikir. Setuju? Jangan fokus sama hasil, fokus sama bagaimana kita memikirkan mencapai hasil. Betul? Di dalam pikiran kita ini punya ide, betul? Dan itu sangat mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi kebiasaan kita, mempengaruhi juga omset kita, mempengaruhi keberhasilan kita, juga mempengaruhi karakter kita, dan mempengaruhi nasib kita ke depan, pola pikir kita. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita hari ini, apa yang ada di dalam pikiran kita hari ini, itulah yang akan mempengaruhi di luar masa depan kita. Jadi ini cara kerjanya inside out. Bukan uang dulu baru berhasil. Tetapi apa yang kita pikirkan itu akan ada di luar. Amin. Kalau bisa diartikan bahwa kesuksesan itu bukan berada di luar diri kita sebenarnya. Sekali lagi, kesuksesan itu bukan berada di luar diri kita. Tapi kesuksesan itu berada dan bermula dari dalam diri kita, yaitu terdapat dalam pikiran kita. Nasib itu awal dari sini. Warga kerajaan sorga, sebuah perusahaan besar goalnya adalah margin atau profit, betul? Semua perusahaan goalnya pasti margin atau profit. Uang 1 juta jadi 5 juta, gimana caranya? Tapi harus fokus bukan sama hasil, fokuslah sama bagaimana, fokuslah sama strategi, cara berpikir kita. Sampai ada kuliah ilmu manajemen, marketing, sales, dan lainnya.
Kalau bisnis kita mau bagus, kita secara manajemen bisnis kita harus ngerti 4P. Pasti saudara tahu yang kuliah. Kita harus ngerti produk, kita harus mengerti price, kita harus mengerti place, kita harus mengerti promotion. Kalau saya sebagai pendeta, saya bilang 5P. Yang terakhir adalah pray. Dan kita harus ngerti kalau dalam misi manajemen, STP, segmentasi, targeting, sama positioning. STP, supaya apa? Supaya kita ngerti bagaimana mikir supaya bisa produk kita menghasilkan omset yang bagus dan marginnya bagus. Nah, nasib perusahaan ini bukan bicara tentang sejarah, di belakang bapaknya orang keren atau dekingannya uangnya banyak. Bukan itu saudara. Makanya saya bilang setiap kita ini, nasib kita bukan ditentukan orang tua kita di belakang, kesuksesan atau ketidaksuksesan, bukan. Tapi perusahaan atau kita mau berkembang maju, ini harus berpikir strategi, memikirkan bagaimana cara perusahaan itu bisa untung. Strategi apa yang harus kita berikan? Efesus 5 ayat 15. Bisa dibaca? Firman Tuhan berkata, bukan berapa, tetapi bagaimana kita mikir untuk hidup berkembang. Efesus 5 ayat 15, silakan. Efesus 5 ayat 15, demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Perhatikan kamu hidup bagaimana, ya kan? Bagaimana kamu hidup, bukan apa. Bagaimana ini artinya kita harus mikir bagaimana. Jadi sangat diperlukan apa yang ada dalam pikiran kita bagaimana hari ini. Itulah yang akan mempengaruhi terjadi di luar diri kita, masa depan kita, dan nasib kita. Dan inilah yang pertama adalah pikiran. Karena pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Pikiran adalah sumber dari segala sesuatu yang akan kita lakukan. Setuju? Dalam satu buku Napoleon Hill mengatakan, pikiran adalah kekuatan paling penting, paling utama untuk menghasilkan pencapaian secara nyata. Amin. Pikiran yang fokus sama bagaimana strategi memikirkan, maka akan menarik sumber daya, menarik peluang yang diperlukan untuk mencapai kelimpahan, kekayaan di dalam diri kita. Sehingga kekayaan itu, keuntungan itu menjadi nyata di depan mata kita. Setiap bulan kita minggu keempat ada raker. Di sini rapat kerja semua, ketua departemen, komisi semua ngumpul di sini. Kita mikirin bagaimana supaya pelayanan ini bisa maju, berkembang, dan memperbaiki semua yang tidak baik menjadi baik. Betul ya, Pak Operasional ya? Kita mikirin saudara. Waktu per Januari 2025 jadi dijabat menjadi ketua departemen komisi, mereka enggak langsung kita lepas. Mikir sendiri enggak, tetapi mereka memikirkan bagaimana departemen ini, komisi ini bisa berkembang, bisa maju. Mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memikirkan. Karena pikiran adalah kekuatan paling penting untuk menghasilkan pencapaian di departemen dan di komisi-komisi. Amin. Dan ini harus kita pahami, pikiran. Otak manusia itu dapat terus berubah dan berkembang, amin. Sesuai dengan mentalitas dan kapasitas yang kita adopsi setiap hari. Seberapa banyak yang kita adopsi, itulah yang akan menentukan nasib kita, saudara. Jadi pikiran atau ide positif sebenarnya itu mengembangkan jalur-jalur baru yang luas di dalam otak kita. Sehingga meningkatkan karya-karya yang baru, ide-ide yang baru, pembelajaran baru yang berkembang di dalam diri kita. Tetapi sementara pikirannya negatif itu sebenarnya memperkecil jalur-jalur yang baru dan membuat kerugian dan membatasi diri kita untuk berkembang. Makanya penting sekali kita menjaga pikiran kita. Dunia ini sedang mendidik manusia dengan pikiran-pikirannya negatif. Hati-hati. Terutama media sosial. 80% lebih media sosial memberikan berita-berita negatif. Kalau setiap hari kita dididik, sehari 24 jam, kita 8-10 jam scroll,
kita sedang dimuridkan dengan pikiran-pikirannya negatif. Berapa banyak hal yang positif yang kita dapatkan dari media sosial. Dari sini jelas saudara bahwa pikiran adalah akar dari tindakan dan hasil yang akan kita terima. Seharusnya mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Sehingga kita menghasilkan pengembangan dan perubahan yang besar di dalam hidup kita. Amin. Ini yang pertama saudara. Sekarang yang kedua adalah tindakan. Untuk menciptakan takdir melalui pikiran, kita pelajari yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah jalurnya adalah tindakan. Semua tindakan pasti selalu dimulai dari pikiran, betul? Kalau saudara melakukan sesuatu pasti dimulai dari mikir dulu ya. Betul ya? Saudara melakukan sesuatu harus mikir dulu atau saudara melakukan dulu baru mikir? Normalnya gimana saudara? Mikir dulu baru melakukan. Tapi ada nggak orang yang melakukan dulu baru mikir? Nah, saudara jawab sendiri ya. Nah, ini kayak kebenaran firman Tuhan. Sebab kita baca sama-sama Yakobus 2 ayat 26, 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh, apa yang kita pikirkan akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Pikiran ini membentuk niat, perasaan dan keinginan dan mendorong kepada sebuah tindakan, betul? Nah, perilaku yang dipilih oleh seseorang seringkali mencerminkan dari isi kualitas yang ada di pikiran mereka. Kalau pikiran mereka dapatnya negatif, pasti perilakunya ini pasti negatif. Kalau positif, pikirannya pasti perilakunya positif. Contoh saudara ya, seorang pengusaha ini percaya bahwa kalau dia ini pengusaha ini mengalami kegagalan, dia menganggap begini, kegagalan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Dia terima. Lalu pengusaha itu akan pastinya cenderung melakukan atau mencoba meskipun menghadapi rintangan, betul? Dan ini akan mendorong pengusaha ini mempunyai perilaku yang berani, yang terinovatif, kreatif, pada akhirnya memberikan peluang yang baru. Yang tadinya pengusaha ini gagal karena dia punya konsep pikirannya, gak apa-apa kita gagal, pasti ke depan kita tidak akan pernah gagal. Karena kenapa gagal? Karena kita belum tahu cara yang sebelumnya. Sekarang kita udah tahu caranya, pasti kita tidak akan pernah gagal. Kalau pengusaha punya konsep berpikir seperti itu, dia akan berhasil dan berhasil. Tetapi ada contoh sisi lain yang negatif. Seseorang yang dibebani dengan pikiran negatif dan berkata, saya ini nggak cukup baik, saya ini nggak bisa, saya ini beda jalur, saya ini lemah. Maka kondisi tersebut, pola pikir tersebut akan cenderung orang tersebut terjebak dan punya ketakutan, nggak bisa berusaha sehingga gagal untuk maju. Ini cara berpikir. Nggak mau bertindak. Nah, kalau kita hubungkan pikiran dan tindakan ini di dalam kehidupan iman, maka inilah sebenarnya yang disebut hidup dalam iman. Hidup dalam iman ini sebenarnya bukan cuman mikir doang, bukan cuman yakin doang. Tetapi hidup dalam iman adalah berpikir, meyakini, dan tindakan. Melakukan apa yang informasi yang kita sudah dapat. Warga kerajaan sorga, orang percaya wajib hidup di dalam iman kepada Yesus, amin. Nah, sekarang bagaimana hidup dalam iman? Hidup dalam iman adalah hidup yang menerima pengetahuan informasi firman Tuhan dan meyakini firman Tuhan itu bagi dirinya. Itu saja cukup enggak? Menerima informasi firman dan meyakini itu saja cukup tidak? Tidak. Apakah mengetahui firman dan meyakini sudah disebut hidup dalam iman? Belum. Hidup dalam iman adalah hidup yang bukan saja dua bagian ini, tetapi hidup dalam iman adalah hidup yang punya belajar step berikutnya, yaitu yang disebut melakukan atau tindakan. Matius 7 ayat 21 jelas mengatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Matius 7 ayat 21. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga.
Inilah yang disebut orang yang hidup dalam iman. Silakan baca. Matius 7 ayat 21 demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini menunjukkan bahwa saudara hidup dalam iman atau tidak. Hidup dalam iman bukan sekedar saudara datang ke gereja tiap hari, saudara dapat informasi tentang Tuhan, dapat informasi tentang iman, saudara meyakininya, tapi saudara tidak melakukannya. Kalau saudara cuma dapat informasi dan meyakininya, saudara belum disebut orang yang beriman. Karena orang yang dalam iman adalah orang yang menerima informasi, meyakini informasi, dan melakukan informasi tersebut. Itulah orang yang disebut hidup dalam iman. Oleh karena itu rute hidup dalam iman itu seperti ini saudara. Mengetahui informasi firman, meyakini firman, memperkatakan firman di dalam hidupnya, dan plus melakukan. Baru sama dengan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi selama ini saya cuma tahu informasi tentang Tuhan, meyakini Tuhan, dan belum melakukan. Justru saya melakukan yang salah. Saya belum hidup dalam iman. Iya betul, saudara belum hidup dalam iman. Saya harus katakan sejujurnya. Warga kerajaan sorga, sebenarnya untuk hidup dalam iman saudara, kalau kita pahami dengan konsep yang ini, pikiran dan tindakan ini, sebenarnya hal ini bisa dilakukan sama kita semua. Secara tidak kita sadari, hidup dalam iman, di dalam lingkup dunia, kita lakukan saudara. Contohnya nih saudara ya, kalau saudara sayang sama seseorang, suami, istri atau pacar ya, ini pasti saudara sudah rela melakukan, walau saudara nggak mau, walaupun saudara nggak suka, bahkan membuat saudara dirugikan. Saudara, kemungkinan besar saudara mau lakukan itu. Atau padahal saudara punya uangnya sedikit saudara, tapi karena saudara sudah sayang, sudah cinta sama orang itu, maka saudara berjuang, rela berkorban. Bukan dengan habis-habisan. Kan yang pacaran bisa minta uang ke orang tua, bohong-bohongin orang tua sedikit. Padahal buat ke kafe atau kemana lah. Kalau dulu makan warteg gitu ya. Saya mau buka makan warteg, makan bakso pinggir jalan, sekarang udah kafe. Modalnya lebih besar ternyata bapak-bapak, ibu, anak-anak kita ini. Walaupun dia berbohong sedikit, penting karena gue sayang sama dia, gue berani lakukan apapun walaupun melanggar aturan rumah tangga. Wah, tahukah saudara, ternyata saudara, sebenarnya itulah yang kita lakukan kalau kita hidup dalam iman. Kita sebenarnya bisa melakukan firman Tuhan saudara. Tapi karena kita tidak bawa rasa sayang kita di hadapan Tuhan, karena kita tidak bawa rasa cinta sama Tuhan, makanya membaca Alkitab saja sulit. Apalagi melakukan firman Tuhan, saudara. Sungguh tragis orang ini. Saudara harus punya rasa cinta yang besar dalam dirimu kepada Tuhan, supaya engkau bisa melakukan dengan mudah semua yang diinformasikan firman Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan sebagai kekasih kita. Amin. Dan disinilah masalahnya, kenapa engkau masih belum juga melakukan firman Tuhan. Setelah sekian lama saudara menjadi orang Kristen, saudara belum juga melakukan firman Tuhan. Karena saudara gak punya rasa cinta sama Tuhan. Saudara gak punya ada rasa sayang sama Tuhan. Justru saudara komplain, ngapain sih nih doa-doa segala, ngapain nyanyi-nyanyi, ngapain sih kasih persembahan, ngapain sih kasih persepuluhan. Karena saudara gak punya ada rasa sayang cinta sama Tuhan. Bukankah waktu itu kau punya pasangan pacaran, apapun akan kulakukan, bahkan capek pun akan aku lakukan. Tapi saat ini kau susah melakukan firman Tuhan karena kau gak punya rasa sayang cinta sama Tuhan untuk melakukan. Bahkan membaca firman Tuhan aja sulit saudara. Tuhan taruh rasa sedih dalam diri saya. Saudara harus punya rasa cinta itu kalau saudara mau melakukan firman Tuhan. Saudara harus punya rasa sayang sama Tuhan.
Sehingga saudara akan mudah melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada rasa sulit lagi. Semua yang Tuhan suruh menurut saudara, apakah ini memberatkan saudara? Tidak ada yang memberatkan. Justru ini untuk kebaikan saudara. Justru semua firman Tuhan yang diperintahkan. Saudara jangan ambil janjinya aja. Firman Tuhan ini bicara dua, perintah dan janji. Jangan cuma pegang janji tapi kamu mau melakukan perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan itu tujuannya adalah untuk nasib baik saudara. Untuk takdir saudara baik. Amin. Ini pesan Tuhan supaya kita semua bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Coba saudara yang Tuhan rasakan ini. Tuhan yang mencintai saudara sedemikian rupa. Dia sudah datang ke dunia padahal dia adalah raja. Dia jadi manusia, dia menderita, dia kasih Roh Kudusnya kembali buat saudara semua. Tapi saudara tetap cuek, tidak mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Apa saudara rasanya? Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa besar cinta Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Setiap orang yang percaya, yang cinta kepadanya, tidak akan binasa. Dapat nasib yang baik, dapat takdir yang baik. Itu yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Supaya kita mesti paham. Apakah saudara cinta sama Tuhan? Saudara sulit melakukan firman Tuhan. Kenapa? Apakah saudara sudah cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan? Apakah saudara menganggap bahwa baca firman Tuhan itu adalah beban? Sekarang begini saudara. Rasa cinta akan Tuhan yang membuat kita akan mudah melakukan firman-Nya. Betul? Karena saya sudah cinta sama istri saya. Saya melakukan apa saja walaupun itu capek, merugikan. Karena saya sudah cinta sama istri saya. Begitu bapak-bapak, jangan cuma saya doang nih. Betul? Bapak-bapak di sini, istri-istri betul? Saya udah 22 apa 23 tahun ya kita ya. Tetap, Pak anterin pada pulang kerja. Siap, demi cintaku padamu. Aku berikan kelelahan ini kepadamu. Istri-istri, apakah saudara harus begini saudara? Harus ada transaksi dulu. Saudara kenapa gak baca firman Tuhan? Sekarang apakah perlu gereja begini? Bendahara, siapkan 100.000 satu hari dia baca firman Tuhan. Saudara lebih suka mana? Baca Alkitab dikasih mau gereja 100.000 setiap hari, atau saudara baca firman Tuhan karena cinta Tuhan? Duniawi sekali kalau saudara, itu menarik juga tuh Pak Gembala. Woi, kamu tidak cinta Tuhan. Ngeri saudara, ngeri. Dunia ini sudah kejam, ngeri. Saudara harus punya rasa cintakan Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, bukan cuma 100.000 saudara, gak ada artinya bagi sorga. Emas aja diinjak-injak di sorga. Saudara akan menerima berkat yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan akan sediakan bagi. Amen. Saudara harus ngerasain ini. Saya ngerasain ini saudara. Yang gak mungkin jadi mungkin saudara. Amin. Saudara pernah gak mau nawar sesuatu barang 1 miliar, tiba-tiba jadi 35 juta. Ini saya alami saudara. Saya naksir itu mesin, saya kerjasama sama teman saya. Ini mesin ini besar 1,2 M. Wah ini bagus nih besar. Saya tawar, Tuhan kalau kau menghendaki ini murah uang saya ada. Pak ini hari Jumat ini barang ini udah 0 di sistem, harus dikeluarin. Dari 300, pernah saya tawar 300, dia gak mau tawar 200, gak mau tawar 100, naikin lagi. Sekarang minggu kemarin baru diangkut cuma 35 juta dari 1 miliar. Saya bilang Tuhan, Engkau yang membawa semua frekuensi, menemukan semua berkat-berkat itu. Karena aku punya cinta sama Tuhan. Ada rasa cinta di dalam diriku sama Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga, kendalanya apa saudara sulit baca firman Tuhan? Kendalanya apa saudara bisa nggak mau mengampuni? Kendalanya apa saudara nggak bisa sampai sekarang nih menyembah Tuhan? Kendalanya apa saudara nggak bisa mengembalikan persepuluhan?
sebenarnya itu akan terjadi dan memang sulit. Karena di dalam diri saudara tidak ada rasa cinta yang kau taruh di dalamnya. Warga kerajaan sorga, kita harus taruh rasa cinta kita di hadapan Tuhan, amin. Dan itulah yang namanya hidup dalam iman. Ya, jika dia datang kedua kalinya, dia tidak lihat berapa banyak, berapa jabatan, berapa aset. Tetapi adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupku? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Amin. Warga kerajaan sorga, kita sebagai orang percaya harus taruh rasa cinta kita kepada Tuhan, amin. Bukan supaya diberkati taruh cinta, bukan karena ada sesuatu bahwa kita harus punya rasa cinta kita kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Jauh lebih dari itu, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka sebenarnya takdir kebaikan, nasib kebaikan itu mengikuti kita. Amin. Ini yang kedua, sekarang yang ketiga saudara, oke. Yang pertama adalah pikiran, kedua tindakan, ketiga adalah kebiasaan. Nah, tindakan yang dilakukan atas dasar cinta akan membentuk sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dengan rasa yang menyenangkan. Betul ya bapak-bapak, ibu-ibu? Kita nggak bosan-bosan ya. Istri saya nggak bosan-bosan setiap hari buat makanan buat anak-anak. Karena ada rasa cinta kepada keluarga. Istri juga seperti itu, bapak juga seperti itu, bukan? Ya? Bukan ya? Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Tindakan itu harus terus menjadi sebuah kebiasaan. Firman Tuhan Yosua 1 ayat 8 ini adalah bicara tentang kebiasaan. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Tahap inilah yang disebut orang percaya hidup berjalan di dalam iman. Kalau cuma melakukan tindakan sekali saja, itu belum hidup berjalan dalam iman. Tetapi orang yang melakukan kebiasaan setiap hari, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur, ini yang disebut namanya hidup berjalan di dalam iman. Kalau hidup berjalan di dalam iman, maka saudara ini akan membentuk sebuah yang namanya budaya di dalam diri kita. Budaya kerajaan Tuhan akan terbentuk, berkat Tuhan akan terus berulang-ulang karena ada kebiasaan ini. Dan akan ada jaminan janji yang Tuhan akan berikan. Saudara, berikut ini adalah contoh membangun kebiasaan rohani. Sudahkah kita berdoa setiap hari? Sudahkah kita baca firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita mengucap syukur setiap hari? Sudahkah kita mempercayai Tuhan setiap hari? Sudahkah kita deklarasikan firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita memuji dan menyembah Tuhan setiap hari? Sudahkah kita mengatakan diri kita atas dasar firman Tuhan setiap hari? Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarga kita? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita setiap hari? Kalau ini kita lakukan, maka akan membentuk yang berikutnya, yaitu sebuah yang namanya karakter. Kebiasaan yang berulang-ulang akan membentuk namanya karakter. Karakter adalah hasil yang tercipta karena adanya aktivitas dari sebuah kebiasaan yang berulang-ulang. Kalau udah membentuk karakter saudara, masalah apapun negatif di dalam hidup kita, kita akan tetap percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin.
Seberapapun sulitnya hidup, jika pikiran dan tindakan sudah bersatu di dalam sebuah kebiasaan setiap hari yang konsisten, maka akan membentuk kualitas yang bernama karakter. Paulus mengatakan begini dalam 2 Korintus 4 ayat yang kelima, ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu aku ini gak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui. Coba dengan jelas, ini dari sebulan ke sebulan atau sehari, seminggu-seminggu atau sehari ke sehari. Ini bicara kebiasaan yang Paulus lakukan. Ada kebutuhan manusia rohani yang diisi setiap hari. Makanya akan membentuk yang namanya karakter. Sebab itu kami tidak tawar hati. Waktu ayat ini ditulis, Paulus sedang mengalami hal-hal masalah yang besar. Tapi Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Karena sudah membentuk karakter di dalam dirinya. Karakter adalah wajah sejati dirimu. Karakter adalah hasil dari akumulasi kebiasaan yang kita peroleh, saudara. Jika kebiasaanmu baik dan konsisten, maka karaktermu akan terlahir seperti itu. Tapi yang di sisi lainnya negatif, jika perilakumu negatif, maka karaktermu akan dipengaruhi oleh kebiasaan yang negatif yang pernah kau terima. Pikiran, tindakan, dan kebiasaan. Jadi sebenarnya gini, karakter adalah apa yang membuat orang lain mempercayai kita. Seperti itu. Kalau orang lain masih bisa mempercayaimu, berarti ada karakter yang sudah terbentuk dalam dirimu. Dan itu harus dijaga. Karakter akan membuat kita hidup tak akan tergoncangan di tengah dunia yang jahat ini. Amin. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang kerajaan sorga yang sudah ditakdirkan untuk hidup sebagai warga pemerintahan kerajaan sorga yang menjadi terang, firman Tuhan berkata, yang berkarakter di bumi ini. Semua boleh tidak baik, tapi ada kita semua jadi baik. Amin. Warga kerajaan sorga, kalau karakter ini ada dalam kehidupan kita, maka akan membentuk namanya nasib. Nasib adalah sebuah hasil yang diterima karena penyatuan dari rumus takdir. Pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter sama dengan nasib. Semua nasib yang terjadi selalu dimulai dari rute awal, yaitu pemikiran. Saya akan kasih tahu, boleh itunya. Saya butuh 4 orang di sini. 1 orang sini. 1 orang di sini ya, biar cepat. Sini boleh. Ini 1 orang sini. Pikiran, sini pikiran. Yang kedua apa saudara? Tindakan di sini. Ini rutenya, kebiasaan. Karakter. Satu lagi boleh? Di sini. Om Denny, saudara, Opa. Enggak, udah gak apa-apa Opa maju. Sudah nasibnya Opa maju ke depan. Sudah harus takdirnya hari ini. Saudara, nasib adalah nasib saudara itu ditentukan dari sini. Dari pikiran saudara. Betul? Pikiran itu bergejolak menjadi sebuah perasaan, keinginan, niat, dan menghasilkan tindakan. Kalau pikiran kita keluar dari jalur firman Tuhan, maka tindakan kita perilaku kita akan juga keluar dari firman Tuhan. Sehingga akan membentuk kebiasaan-kebiasaan di luar firman Tuhan. Dan membentuk karakter yang tidak baik, akhirnya nasib kita baik. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau tapi pemikiran kita masuk dalam firman Tuhan, saudara, alam semesta ini diciptakan semuanya dalam keadaan, alam semesta sama kita diciptakan mana dulu? Alam semesta diciptakan hari pertama, 2, 3, 4, 5, baru kita. Alam semesta ini menonton penciptaan kita. Saat Tuhan kasih hukum-hukumnya, kasih pemikirannya, alam semesta ini menonton saudara. Dan kitalah manusia masuk dalam pikiran Tuhan. Bergerak, kita melakukan. Maka akan membentuk kebiasaan, membentuk karakter. Tahukah saudara, alam semesta ini seperti magnet. Dia menyatukan semua frekuensi-frekuensi kebaikan dari pemikiran yang baik itu. Ada peluang baik, dan akhirnya membentuk nasib.
takdir yang baik dalam kehidupan kita. Saya katakan ini bukan sebagai dongeng, tetapi ini sebagai kenyataan. Kalau saudara punya pemikiran yang baik, tindakan yang baik, kebiasaan yang baik, maka alam semesta akan menyatukan semua energi kebaikan-kebaikan kangtau, cuan masuk dalam diri saudara. Tiba-tiba, kok bisa dipertemukan ini, bertemukan ini. Saudara, saya bingung kemarin waktu saya beli mesin itu ya, 1 M lebih jadi 35 juta. Tuhan, saya gak bisa, saya bukan orang mesin. Karena frekuensi ini kebaikan ya. Tiba-tiba saya telepon orang dan saya lagi cari teknisi yang jago ini nih, mesin yang mahal. Dikasih nomor telepon tiba-tiba, Pak kesini aja Pak. Tiba-tiba saya telepon, Pak ini ada mesin dari Jerman Pak, merek ini Pak, bisa nggak? Pak saya udah ratusan kali Pak bongkar itu mesin, kalau di sini nggak ada saya bisa bikin sendiri supaya mesin itu bisa berfungsi. Bisa 35 juta, saya bisa jual lagi 1 M lebih. Kenapa? Artinya begini saudara, kalau kita punya pemikiran yang baik, tindakan yang baik, kebiasaan baik, alam semesta akan mencari jalan menyatukan semua kebaikan, berkat semakin naik di dalam kehidupan kita. Dan itu takkan terjadi. Saudara lakukan itu, saudara akan dipersatukan berkat-berkat itu yang original dari kerajaan surga bergerak masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Kembali silakan duduk, terima kasih. Warga kerajaan surga, nasib adalah hasil dari keputusan saudara, bukan kebetulan. Saya ulang sekali ya, nasib itu bukan dari kebetulan. Lu jelas saja nasib lu baik karena orang tua lu pengusaha, orang tua lu ini seperti ini. Bukan, tapi nasib adalah sebuah keputusan. Banyak orang-orang, anak-anak yang bapaknya pengusaha belum tentu anaknya pengusaha. Justru pas dia masuk jadi di perusahaan itu bangkrut semua, habis semuanya. Jadi nasib adalah hasil dari keputusan dari pikiran kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi hidup kita, nasib kita ditentukan dari pikiran kita, dari tindakan kita, dari kebiasaan kita yang berulang-ulang atas dasar firman Tuhan dan berkembang menjadi suatu berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, seorang siswa yang menjadi dokter tidak akan tiba-tiba menjadi gelar. Betul? Dia mulai dengan keyakinan di dalam pikirannya, menggali ilmu, sekolah dokter, kemudian mengarah pada praktek belajar yang konsisten. Perilaku-perilaku ini yang membangun karakter disiplin, sehingga akhirnya membawa takdir di seorang dokter spesialis. Nah, di sisi lain lagi ada orang-orang yang membiarkan ide-ide negatif menguasai diri dia, masuk mendapati diri mereka. Dan akhirnya saudara terjebak dari ide-ide negatif, pikiran negatif. Akhirnya masuklah saudara masuk ke dalam lingkaran nasib buruk. Karena ada yang negatif masuk. Saudara harus benar-benar mengendalikan, menjaga pikiran saudara di tengah dunia zaman akhir ini. Zaman ini sedang tidak baik saudara. Betul? Saya kasih gambar ini saudara. Gambar ini dibuat luar biasa. Ini adalah pohon takdir saudara. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami nasib yang baik kalau saudara tidak mulai dari akar. Akar ini adalah pikiran. Jaga pikiran kita dari hal negatif. Dari media sosial, dari komunitas, pergaulan, jaga pikiran kita. Firman Tuhan, Mazmur 1 berkata bagaimana? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, yang tidak duduk di dalam komplotan pencemooh. Kita mesti singkirin. Gak apa-apa, bukan level gua. Kalau kita mau buat dia bertobat, kita bangun tim berdoa. Kita masuk, tapi jangan sendiri, saudara nyelonong. Pasti pergaulan yang buruk akan mengerusak kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan. Pikirannya bagus, dari pikiran gak bisa langsung tiba-tiba muncul buah, saudara gak bisa nasib. Saudara mikir langsung dapat nasib bagus, gak bisa. Pikiran yang bagus, baru saudara akan perilaku nih, tindakan, muncul batang. Setelah batang, saudara akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu adalah daun. Menurut saudara buah dulu apa daun dulu? Dan saudara gak bisa nego. Saya dari pikiran, tindakan, saya langsung mau berbuah. Bisa gak? Gak bisa. Mau pohon apa yang langsung gak ada daunnya? Coba, teka-teki. Pohon apa yang ada daunnya berbuah?
waktu habis. Daun dulu, daun sama buah banyakan mana saudara? Banyakan daun. Kebiasaan itu harus diulang setiap hari, makanya akan membentuk namanya karakter. Karakter itu kita sebut adalah buah atau nasib. Nah kalau sudah nasib itu membentuk kita, maka kita akan dinikmati oleh orang. Nasib kita baik, takdir kita baik. Dan orang akan bilang, nasib lu baik ya, beda sama gua. Takdir lu baik ya. Setelah itu kita baru jadi kesaksian. Gua bisa nasib baik ini karena gua mengikuti arahan Tuhan. Karena rancangan Tuhan ada dalam kehidupanku. Amin. Karena itu pikiran kita adalah kekuatan terbesar yang harus kita miliki untuk mengubah dunia kita ini. Amin. Jadilah penjaga pikiranmu di hari-hari zaman akhir ini. Ini adalah tes cek input pikiran menerima nasib yang baik. Mungkin kita begini saudara, untuk menerima dalam pikiran kita ada berapa media? Pendengaran sama penglihatan. Mungkin selama kita dengar khotbah, dengar lagu rohani, YouTube khotbah, dengar pergaulan komunitas teman kantor di rohani, yang baik itu berapa persen? Di bawah 50%? Baca firman Tuhan di bawah 50%, nonton film rohani di bawah semua, sudah jelas nasib saudara nggak baik. Tapi saudara meningkatkan pikiran saudara, meningkatkan hal rohani di dalam diri saudara, maka ini akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Saudara akan jadi baik, saudara akan lebih bijaksana, lebih berhikmat. Dan akhirnya saudara akan dibawa keberhasilan dan keberuntungan. Itulah yang disebut namanya nasib yang baik, yang Tuhan sudah setting di dalam kehidupan saudara. Amin. Warga kerajaan sorga, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mereka mengerjakan segala macam perbuatan mereka. Ayat ini mengatakan tidak mengenal Allah dengan pikiran-pikirannya yang sia-sia, pengertian yang gelap. Hari ini Tuhan berpesan sama kita semua, mari selagi masih ada waktu yang tersisa ini, mari kita ciptakan takdir mulai dari pikiran kita. Amin. Mari minimkan, bahkan buang semua pikiran yang sia-sia yang mencoba masuk dalam diri kita, dan apalagi mencoba mendownload dalam diri kita ini. Kita mesti minimkan, buang itu. Mulai pilih-pilih menjelang kedatangan Tuhan, kita pilih-pilih yang mencoba memperburuk nasib kita ini. Mari kita ciptakan takdir sesuai rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita.